بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ali sultani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bernafas. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk berikhtiar, kita masih diberikan oleh Allah cahaya untuk selalu menuntut ilmu di jalannya. Yang kami hormati Bapak Ustadz yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang akan mengisi tausiah untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Hargelis, yang kami hormati Bapak Ibu guru serta staf tata usaha yang selalu setia menemani kita semuanya, serta anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 2 Hargelis yang Ibu banggakan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini sangat berbahagia kita bisa berkumpul untuk memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Mungkin nanti kalian sudah mengetahui mengapa dinamakan tahun gajah, yaitu ada sejarahnya yang sudah diterangkan oleh Bapak ahli pengajar agama yang mengajar agama Islam. Anak-anakku yang Ibu cinta dan banggakan, Ibu sangat bersyukur berada di tengah-tengah kalian, siswa-siswi hebat yang selalu taat patuh pada aturan yang telah disusun kita bersama di SMP Negeri 2 Hargelis ini. Semoga hari ini teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melekat pada diri kita, pribadi kita masing-masing, sehingga kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, serta insya Allah mudah-mudahan nanti kita mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru, anak-anakku yang Ibu cintai, mungkin nanti ya yang belum pernah melaksanakan ibadah haji, yang belum pernah umroh, akan insya Allah Ibu doakan semuanya bisa ke sana ya. Nanti bisa kita bisa melaksanakan sholat di Raudhah. Raudhah itu adalah taman surga ya. Di sana di Masjid Nabawi itu ada makam Rasulullah, makam sahabatnya dan sekaligus mertuanya yaitu Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq. Itu di sana karpetnya berwarna hijau ya, seperti, tapi ini hijaunya hijau polos ya. Kalau di sana karpetnya itu karpet hijau yang baunya wangi sekali ya, kemudian bersih dan berbunga-bunga, itu sangat bagus sekali ya. Kalian bisa nanti ke sana itu sholat 2 rakaat di depan, di sebelahnya makam Rasulullah. Ya, itu insya Allah kalau sudah nyampe di sana itu tidak ada yang tidak menangis, semua menangis. Saking apanya? Rindu kepada siapa? Kepada Rasulullah. Seolah-olah Rasulullah itu hadir di depan mata kita, di depan hadapan kita. Orang-orang berdesakan ingin menuju Raudhah. Sekarang Raudhah itu terakhir Ibu ya itu sudah diperlebar ya, artinya sudah banyak bisa yang masuk ke sana, dan sekarang sudah dibatasi masuk ke Raudhah itu hanya 1 kali dalam kegiatan dalam 1 umroh gitu ya. Waktu dulu Ibu pernah haji dan umroh itu tidak dibatasi, dan alhamdulillah Ibu hafal jalan menuju Raudhah itu, sehingga berdua saja dengan anak Ibu itu cukup gitu.
sekali-kali alhamdulillah bisa melaksanakan sholat di Ramadan ya. Nah itu ketika hadir di sana nak, itu Rasulullah seperti ada di depan mata kita ya. Betapa rindu sekali dengan Rasulullah itu ya Allah, sampai berdoa sampai menangis gitu, kapan ya Allah Engkau hadir gitu. Pertemukanlah kami ya Allah di surgamu bersamamu ya Allah, sampai seperti itu ya, menangis semua terseduh di sana itu. Saking apa rindunya dengan Rasulullah. Adakah perasaan itu ada pada diri kamu? Ada tidak? Rindu dengan Rasulullah, rindu dengan keberadaan Rasulullah ya. Nah kalau kita jauh gitu ya, kita banyak dosa, apakah kita pantas bersanding dengan Rasulullah? Pantas tidak. Wallahu a'lam. Kita hanya bisa berdoa dan hanya bisa meneladani sifat dari perilaku beliau yang begitu baik dalam kehidupan sehari-hari. Mereka Rasulullah itu laksana Al-Quran berjalan, karena sifat-sifat Rasulullah itu ada pada Al-Quran. Rasulullah tidak pernah melakukan perbuatan dosa, namun Rasulullah sudah diampuni oleh Allah dosanya. Nah, seorang Rasulullah itu sudah diampuni dosa-dosanya, nah, tetapi beliau apa? Selalu sholatnya paling nomor 1 ya, istighfarnya selalu tiap hari, padahal sudah dijamin oleh Allah itu masuk surga. Lah kita apanya Rasulullah dosanya banyak gitu ya, tetapi istighfar tidak mau ya, iya tidak, sholat tahajud enggak. Rasulullah sudah dijamin masuk surga, nah tapi beliau selalu melakukan sholat tahajud sepertiga malam terakhir, selalu istighfar. Kita boro-boro ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan hidayah semua oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di jalan Allah dan selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang Ibu cintai, hari ini mungkin Ibu terakhir berdiri di sininya. Insya Allah mulai hari Selasa Ibu sudah berada di sekolah yang baru. Jadi mohon maaf selama ini Ibu banyak rewel pada kalian ya. Mungkin kalian akan tertawa, alhamdulillah tidak ada Ibu, tidak ada yang rewel gitu ya. Tidak ada yang ribut tentang sampah, tidak ada ribut tentang kelas yang kotor ya. Ya mungkin kalian bersyukur. Ibu adalah manusia biasa yang banyak kesalahannya, yang tidak sempurna gitu. Jadi sekali lagi mohon diikhlaskan, mohon dimaafkan atas semua kesalahan yang Ibu lakukan. Dan Ibu akan selalu mengenang kalian bahwa kalian adalah anak-anak yang terhebat. Kalian adalah anak-anak yang baik. Kalian itu selalu anak yang bersyukur. Ketika Ibu bicara ABCD, kalian tetap segera melaksanakan. Itu yang Ibu sangat berat meninggalkan kalian. Kalian anak yang patuh. Ketika disuruh sholat, cepat sholat. Ketika disuruh masuk, cepat masuk gitu. Walaupun agak regal gitu ya, tapi semata-mata itu sayang pada kalian ya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Terakhir Ibu berbicara di sini ya. Mudah-mudahan nanti pengganti Ibu lebih baik lagi. Setiap manusia itu ada kekurangan dan ada kelebihannya. Kekurangan Ibu banyak ya, namun kelebihannya itu karena Allah menutupi aibnya Ibu. Jadi sebenarnya Ibu itu banyak kekurangannya gitu daripada kelebihannya. Tidak ada yang lebih dari itu ya. Nah, anak-anakku yang hebat ini di bawah bimbingan Bapak Ibu Guru Ridalis, insya Allah semuanya akan berkembang dengan baik ya. Semua tetap berprestasi ya. Kenal Ibu yang baiknya saja. Apabila Ibu ada yang kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Baik, anak-anakku yang Ibu cintai,
semoga Allah nanti ya Rabbi. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، المكرمون Muhtaramat, wabil khusus Ibu Kepala SMK Negeri Halutulis, Ibu Hajah Muraini, ya, Allah Aisyah, maaf Bu, ya semoga senantiasa Allah memberikan kesehatan dan afiat. Yang tentunya tadi kita simak bersama bahwa kehadiran beliau di SMK Negeri ini mungkin yang terakhir. Sebagaimana kita ketahui, itulah perjalanan hidup, tidak ada yang kekal, tidak ada yang kekal. Salah satu contoh, Ibu Kepala Sekolah yang mungkin sudah bersama rekan-rekan guru dan juga anak-anak sekalian, beberapa hari ke depan beliau akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Tidak ketinggalan untuk rekan-rekan dalam guru, ya Pak, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan untuk terus bisa membina, membimbing putra-putri atau siswa-siswi yang tentunya mudah-mudahan sebagai ladang pahala untuk menggapai berkah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tidak ketinggalan anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Negeri 2 yang Pak, insya Allah mudah-mudahan kalian semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Ghafur pada pagi hari ini. Dengan izin Allah, kita bisa bersilaturahim, berkumpul dalam satu majelis, satu tempat yang insya Allah diberkahi ini, dalam rangka bersama-sama kita memperingati salah satu momen yang sangat kita nantikan, yakni Mauludin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya mudah-mudahan dengan amaliyah, dengan ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini, terbukanya pintu-pintu rahmat Allah, dan kita semuanya akan dimudahkan bisa mendapatkan syafaat baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya berharap mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada pemimpin umat, pembawa amanah, penebar rahmat baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, biqaulina sallallahu ala Allah salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu wa sallam sallallahu
وسلم وبارك عليه يا ربي صل يا نبي سلام يا رسول يا حبيب سلام صلوات صلوا على النبي محمد. Mudah-mudahan sholawat yang kita panjatkan kepada beliau ini menjadi hujah, menjadi lantaran bahwa kita semuanya insya Allah dimudahkan untuk bisa mendapatkan syafaat. Semakin panas, tapi mudah-mudahan panasnya kita hari ini menjadi saksi bahwa kita betul-betul cinta kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi bukti nanti saksi di hadapan baginda Rasul. Kita bisa kumpul hari ini, pagi hari ini, sebab insya Allah cinta kita kepada baginda Nabi akan berbuah syafaat baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi. Ada satu kisah, pada satu ketika ada orang Badui, begitu datang, baginda Nabi sedang khutbah, baginda Nabi sedang ceramah. Ada seorang pemuda, dia datang kepada baginda Nabi tanpa permisi lagi. Dia nggak punya akhlak, maklum, karena dia orang pedalaman. Begitu masuk, dia tanya kepada baginda Nabi pertanyaan yang luar biasa. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Nabi, kapan kiamat tuh? Pertanyaannya hebat. Kapan kiamat tuh? Ditanya seperti itu, baginda Nabi tidak marah, baginda Nabi tidak merasa tersinggung. Karena apa? Memang beliau akhlaknya luar biasa, akhlak yang masya Allah. Sebab bagaimanapun orang kalau ilmunya tinggi nggak punya akhlak, tidak akan bisa memberikan dalam kehidupannya. Begitu baginda Nabi ditanya mata saat kapan kiamat itu terjadi, kapan kiamat itu datang, baginda Nabi bukannya menjawab malah balik bertanya kepada pemuda tadi. Apa pertanyaan baginda Nabi? Ma'adat kellaha. Pemuda, engkau tanya-tanya kiamat itu datang, aku mau tanya, kau sudah punya amal apa? Kau miliki punya amal apa? Amalmu seberapa? Sedekahmu berapa? Kau tanya-tanya kiamat itu kapan? Dengan jujurnya pemuda tadi mengatakan, ya Rasulullah, andai kata kau tanya ibadahku masih sangat sedikit, amalku tidak seberapa. Bahkan kadang-kadang ketika beribadah, model kita nih sholat 4 rakaat, baru 2 rakaat aja udah bingung dapat berapa ya. Itu, tetapi pemuda tadi berani menanyakan kapan kiamat itu terjadi, sementara dia amal nggak miliki, nggak begitu banyak. Tapi apa kata pemuda tadi? Ya Rasulullah, ishhadu, saksikan, fa inni ahabbullah wa rasuluh. Ya Rasul, kalau kau tanya berapa amalku, tidak seberapa, tapi saksikan ya Rasulullah, di hatiku hanya ada engkau ya Rasulullah. Aku hanya mempunyai cinta kepada Allah dan Rasulnya. Aku hanya cinta kepada engkau ya Rasulullah. Kalau berbicara amal, belum seberapa amal saya, tapi mahabbah cintaku kepada baginda Nabi melebihi dari segala-galanya. Berdasarkan hal ini, Al-Imam Anas bin Malik mengatakan, "Ma farahtu farhan ba'da dukhulil Islam." Tidak ada sesuatu yang sangat aku senangi dari ucapan baginda Rasul. Apa katanya? Anta ma'a man ahab. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Insya Allah. Itu bahkan baginda Nabi, sabda baginda Rasul. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan bersama-sama dengan orang
duduk seperti ini, insya Allah akan berbuah sebagaimana yang tadi seorang pemuda bertanya kepada baginda Nabi, dia hanya mengandalkan cinta kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anakku, ayo tunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi, sebab tidak ada yang makhluk yang mampu dan bisa memberikan syafaat di hari kiamat kecuali baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sebab cintanya baginda Nabi kepada kita melebihi daripada cintanya kita kepada beliau. Luar biasa cintanya baginda Nabi. Dalam satu cerita dikatakan bahwasanya sejarah melukiskan ketika perang Uhud. Perang Uhud ini perang kekalahan kaum muslimin. Umat Islam kalah. Hingga pada satu ketika, subhanallah, itu baginda Nabi terluka sampai baginda Nabi berdarah-darah. Bahkan satu riwayat menceritakan baginda Nabi sampai giginya patah. Sehingga para sahabat meriung melindungi baginda Nabi sambil berkata kepada baginda Nabi sahabat ini, ya Rasulullah, setiap Nabi dan Rasul itu mempunyai satu doa yang mustajabah. Setiap Nabi dan Rasul mempunyai satu doa yang istimewa. Maka saatnya sekarang ya Rasulullah, kau berdoa kepada Allah agar orang-orang kafir Quraisy dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawaban baginda Nabi? Aku memiliki satu doa yang mustajabah, tetapi doa itu tidak akan saya pakai di dunia ini. Sekalipun saya berkalang tangan, aku tidak akan pakai doa. Kenapa? Doa ini aku simpan buat nanti syafaat dari umat yaumul qiyamah, untuk memberikan pertolongan umatku nanti besok di hari kiamat. Di hari kiamat nanti hanya baginda Nabi yang akan mampu bisa memberikan pertolongan kepada kita. Itulah hebatnya baginda Rasul. Berdarah-darah, dia terluka, yang dipikirkan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dipikirkan kita bukan dirinya. Doa yang mustajabah ini disimpan buat nanti. Karena apa? Pada saat nanti umat Nabi Muhammad akan butuh pertolongan. Ya betapa tidak, coba kita bisa lihat sekalian. Umat Nabi Muhammad itu orangnya kecil-kecil, umurnya pendek, tapi wanian duanya kambuh. Oleh karena itu, besok nanti kita akan butuh pertolongan, dan insya Allah hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan bisa memberikan pertolongan seperti itu. Begitulah ceritanya. Akhirnya apa? Pada saat ketika diceritakan oleh hadis yang panjang, setelah kita hidup di alam dunia, kita akan meninggal, masuk ke alam barzakh, alam kubur. Setelah kubur kita akan dibangkitkan, kumpul dalam satu alam yang dinamakan alam mahsyar. Alam mahsyar di sana tempat penentuan kita, neraka atau surga, kita tergolong oleh yang selamat atau oleh yang celaka. Di saat itulah kita membutuhkan pertolongan. Betapa tidak diceritakan di alam mahsyar nanti matahari Allah dekatkan di atas kepala kita. Matahari akan dekat dengan kepala kita. Subhanallah, pada saat itu manusia gelisah sampai diceritakan seorang ibu lupa dengan anaknya. Karena apa yang dia pikirkan? Selamat apa enggak kita? Selamat apa tidak? Semuanya bingung. Pada saat kebingungan seperti itu, pada saat susah yang luar biasa, kita nanti dikumpulkan. Lalu apa? Mencari makhluk, mencari sesuatu yang bisa memberikan pertolongan. Tentang kita pada Nabi Adam alaihissalam. Datang kepada Nabi Adam, kita berkata dengan Nabi Adam dalam hadis itu dikatakan, ya Nabi Adam, anta abul basar. Wahai Nabi Adam, engkau bapaknya manusia. Isfa'lana ila rabbika. Mintakan kepada Allah, doakan agar kami diberikan pertolongan oleh Allah, agar kami tidak menderita seperti ini. Isfa'lana ila rabbika. Jawabnya Nabi Adam apa? Lastu laha nafsi. Gak bisa, aku gak bisa memberikan pertolongan.
Urusi sendiri-sendiri saja. Bagaimana aku bisa menolong kalian, bisa memberikan syafaat kepada kalian, sementara saya terusir dari surga. Saya mempunyai dosa. Nabi Adam tidak mampu memberikan pertolongan. Padahal kalau dipikir-pikir, Nabi Adam itu kan dosanya cuma satu. Makan buah kuldi, makan buah kuldi hanya satu. Tetapi Masya Allah, dosa satunya itu kelasnya Nabi, ya berat. Beda dengan dosa kita mah kelas manusia biasa, banyak dosa. Bagaimana itu? Sebab begini anak sekalian, kadang-kadang bisa dilihat daripada kemuliaannya. Nabi Adam dosa satu kali, Allah langsung murka, gampangnya memberikan teguran. Sementara kita dosa banyak masih bisa tersenyum, masih bisa enjoy. Sebab apa? Kita lihat ada supir truk sama kenek. Satu ketika supir ini kebelet pengen pipis, lalu turun dari mobil. Gak lama kemudian itu ban dikencini sama si kenek. Kira-kira kenek yang sini mobil viral nggak? Viral nggak? Nggak bakal viral. Sebab kebiasaannya seperti itu. Tapi punten, satu ketika Pak Ustadz Fakhiuddin kebelet tuh. Pak Ustadz kebelet, lalu pipisin ban mobil. Kira-kira Pak Fakhiuddin viral nggak? Viral. Sebab makomnya beda dengan kenek. Kenek nggak masalah, tapi kalau Pak Fakhiuddin, geger jaga. Dunia maya rame seorang ustaz. Itu kan mestinya dengan Nabi Adam alaihi kelasnya Nabi, dosa satu masalah besar. Tapi kita manusia biasa, ya otomatis besok kita biasa seperti itu. Makanya Nabi Adam alaihissalam besok tidak bisa memberikan pertolongan lantaran dia punya dosa, makan buah pun nanti. Lalu bagaimana? Saat itu kita digiring lagi mencari orang yang mampu dan bisa memberikan pertolongan. Kata Nabi Adam alaihissalam, coba alaika binu, katakanlah engkau kepada Nabi Nuh, malaikat Nabi Nuh mampu dan bisa memberikan pertolongan. Datang kita ke Nabi Nuh, sama seperti hanya tadi, isfa'alana dia Nabi Allah, berikan kami pertolongan agar senantiasa Allah memberikan pertolongan kepada kita. Jawab Nabi Nuh sama kayak Nabi Allah Adam. Apa katanya? Lastalaha nafsi, urusi sendiri-sendiri saja, aku nggak bisa memberikan pertolongan. Kenapa? Sebab Nabi Nuh mempunyai satu doa yang istimewa. Dia pakai ketika di alam dunia. Ketika kaumnya tidak mau beriman, Nabi Nuh berdoa, langsung Allah turunkan bala yang namanya banjir. Nabi Nuh selesai. Lalu kita pergi lagi mencari pertolongan kepada siapa? Nabi Musa alaihi wasallam. Kata kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa, anta kalamullah. Wahai Nabi Musa, engkaulah Nabi yang bisa berdialog dengan Allah. Maka saat ini isfa'lana ila rabbika, minta kepada Tuhanmu agar kami diberikan pertolongan, agar kami tidak menderita seperti ini. Nabi Musa dimintai pertolongan, jawabannya apa? Wahai kaumku, aku tidak bisa memberikan pertolongan sebab aku mempunyai dosa. Apa dosanya? Nabi Musa saat itu waktu muda, dia berkelahi dengan Bani Israel. Berkelahinya bisa membunuh, pukulannya mampu membunuh Bani Israel. Nabi Musa telah membunuh orang, maka terhalang untuk memberikan pertolongan kepada umatnya. Nabi Musa tidak mampu. Lalu kita digiring lagi untuk mencari siapa. Kata Nabi Musa, coba datangi ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim, coba ke sana sebab apa? Dia Khalilullah, dia kekasihnya Allah, dia orang yang dicintai oleh Allah. Padahal bisa
memberikan pertolongan. Kita menuju ke sana, datang ke Nabi Ibrahim. Jawaban Nabi Ibrahim sama seperti diangkat. Ruang pemujaan itu yang namanya patung-patung dia hancurkan. Iya. Istilahnya apa ya? Dirusaklah begitu. Begitu selesai pagi heboh. Siapa yang merusak Tuhan-Tuhanku? Siapa yang merusak patung-patung ini? Ada yang mengetahui seorang bahasanya yang semalam tidak hadir adalah Nabi Ibrahim. Pasti Ibrahimlah yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita. Di sidang dipanggil Nabi Ibrahim. Jawabannya apa Nabi Ibrahim? Bohong yang kedua, yakni aku sakit. Aku sakit. Bilangnya begitu. Yang kedua. Bohong yang ketiga Nabi Ibrahim setelah disidang, lalu apa? Nabi Ibrahim mengelak. Jika kalian tidak percaya bahwa aku yang bukan merusak patung-patung itu, silakan kau tanya kepada patung yang lebih besar. Yang mana di situ ada gantungan hampak Nabi Ibrahim. Inilah mungkin yang merusak patung-patung yang kecil. Dialah itu bohong Nabi Ibrahim. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan pertolongan. Nah, akhirnya apa? Kita dikirim lagi untuk bertemu Nabi Isa alaihi salam. Begitu sampai ke Nabi Isa, subhanallah, kita tanya, ya Nabi Allah Isa anta ruhullah. Wahai Nabi Musa, engkau ruhnya Allah. Engkau adalah ruhnya Allah. Lantaran apa? Nabi Isa terlahir tanpa seorang bapak. Siti Maryam yang tugasnya itu Baitul Maqdis, dia ngurusi tempat ibadah, hamil tanpa disentuh seorang laki-laki. Pada saat itu satu hal yang ajib. Kalau zaman sekarang kan nggak aneh. Kalau ayam negeri aja pada bertelur, padahal nggak punya kan, gitu kan? Nah, akhirnya anakku sekalian, Nabi Isa alaihissalam dimintai pertolongan, dia tidak mampu dan tidak bisa memberikan pertolongan. Terakhir datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi datang. Begitu jawaban baginda Nabi, akulah yang berhak untuk memberikan pertolongan sebab aku punya satu doa yang mana doa ini belum saya pakai ketika di alam dunia. Terbukti waktu perang Uhud, baginda Nabi tidak memakai doa itu. Sekalipun dia dalam keadaan terdesak, sekalipun dia dalam keadaan payah, tapi doa itu disimpan. Apa katanya? Syafaat li ummati yaumil qiyamah, untuk bisa memberikan pertolongan umatku nanti di hari kiamat. Amin. Alhamdulillah. Makanya pantas keluarlah hadis. Apa sih kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku nanti akan masuk surga. Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggak mau. Halo. Ada enggak orang yang enggak mau masuk surga? Ada enggak? Benar. Tapi nyatanya banyak loh. Semua umat Nabi Muhammad akan masuk surga kecuali orang yang enggak mau. Orang yang enggak mau. Sahabat bertanya, "Wa may ya Rasulullah? Siapakah sih orang yang enggak mau masuk surga?" Jawab, kata baginda Nabi, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia termasuk orang-orang yang akan masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang bermaksiat, tidak taat kepada Rasul, tidak taat kepada Allah, faqad aba, maka orang inilah orang yang tidak mau masuk surga. Jadi kira-kira ada nggak orang yang nggak mau masuk surga? Banyak. Orang-orang yang tidak taat akan perintah Allah dan Rasulnya. Itulah orang-orang yang aba, orang yang tidak mau masuk surga. Nah, termasuk anak sekalian, ayo kita gapai itu agar senantiasa hidup kita berkah. Apa yang menjadi perintah Allah dan Rasul kita taati. Termasuk contoh dari tauladan baginda Nabi adalah akhlak
yang karimah, akhlak yang mulia, akhlaknya luar biasa. Nah, oleh karena itu, Bapak titip kepada anakku sekalian, ayo kita ikut contoh pada baginda Nabi, bagaimana baginda Rasul Muhammad SAW memerintahkan agar kita senantiasa taat dan patuh kepada kedua orang. Ingat anakku, ridho Allah ridho walidain. Ridhonya Allah ada tergantung daripada keriduan kedua orang tua kita. Kalau pengen kita hidup berkah, pengen masa depan kita cerah, jangan tinggalkan itu jimat kita, orang tua kita. Sebab apa? Ketika seseorang perempuan lalu dia menikah punya anak, diberikan satu senjata yang namanya lisan. Lisan seorang ibu mustajabah. Lisan seorang ibu gampang dikabulnya oleh Allah Subhanahu. Maka ketika kita pengen mencari kebahagiaan, mencari berkah dalam hidup, jangan tinggalkan orang tua. Ayo kita bahagiakan orang tua. Sebab ketika Nabi sahabat Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah, sama dengan orang tua itu taruh di pipi, taruh di jidat, bukan yang cium tangan sambil dicium, dicium, bukan ditaruh di jidat. Itu yang kita lihat seperti itu. Maka saya caranya kita bersama cium tangan orang. Insya Allah ketika orang tua kita tersenyum, Allah akan tersenyum dengan kita. Begitu pula ketika Allah tersenyum, berarti Allah ketika Allah ridho, insya Allah apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi harapan kita akan bisa terwujud. Nah, itu diantaranya. Sebab insya Allah kembali saya ingatkan, ridhonya Allah ada pada ridho orang. Bahkan sampai saat dalam hadis dikatakan, al-jannatu tahta aqdamil ummahati, surga di bawah telapak kaki. Bukan berarti kalau nanti melihat kakinya ini tapi masuk. Bukan, dalam artian disinilah mulianya seorang mulia. Karena kemuliaannya ini sampai Allah berikan kedudukan yang sangat tinggi. Waktu SD ada nyanyian seperti ini. Kasih ibu tak sepanjang hanya tak harap bagai menikah. Itu gambarannya kasih seorang ibu bagaikan sesungguhnya. Dia nggak pernah minta balas jasa, mau diterima mau enggak. Matahari kalau saatnya terbit dia muncul. Mungkin ada orang yang tidak suka dengan pada kesempatan kali ini kita maulid Nabi. Tentunya kita berharap bisa mengikuti contoh baginda Nabi. Sebab dengan acara maulid dan pada hakikatnya adalah kita mau mengenal baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak mengenal sebab apa bahasa mengatakan kalau tak kenal maka kalau tak sayang berarti tidak. Nah, dari amal seperti inilah kecintaan kita kepada baginda Nabi, pada akhirnya nanti kita akan mengikuti sunnah-sunnahnya baginda Rasul Muhammad SAW. Demikian anak sekalian, karena Bapak lihat kami sudah mulai bisa dan panasnya sudah mulai menyengat, tapi insya Allah jangan khawatir, panas yang kali ini kalian rasakan mudah-mudahan menjadi saksi di hadapan Allah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini akan menjadi hujah, akan menjadi wasilah kita bahwa kita termasuk orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW.
mungkin kita sedikit bisa melihat apa dikumandangkan di masjid atau di madrasah dengan kalimat seperti ini. Pada hakikatnya agar kita mengenal baginda Nabi lebih dalam, yaitu di antaranya. Ini tadi dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membuat sugesti kita. Pada akhirnya kita bisa mencontoh akhlak baginda Nabi. Satu nasihat yang baginda Nabi sampaikan, hendaklah kita berbakti kepada kedua orang tua kita di rumah dan orang tua kita di sekolahan. Itulah orang-orang yang patut kita hormati. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kalian menjadi insan-insan yang oleh Allah diangkat derajatnya, Allah luaskan rezekinya, serta Allah panjangkan umurnya, berkah dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, mari kita sama-sama bermunajat. Mudah-mudahan munajat kita pada pagi hari ini sangat diijabahnya doa kita semua. Allahumma sayyidina wa habibina wa syafiina karimina wa syafiina maulana Muhammad sebagai Rasulullah ajma'in. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin ya ilahal alamin ya arhamar rahimin. Allahumma ya sami'an likul sahwa. Wahai Zat yang maha mendengar keluh kesah hamba-Nya, Zat yang mengabulkan segala permohonan dan doa. Ya Allah, pada pagi hari ini kami panjatkan doa dan minta kehadirat-Mu ya Allah. Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu bapak kami. Selamatkan mereka ya Allah, selamatkan mereka selamatkan mereka dari sesuatu yang tidak kami ingini. Allahumma rabbana ya Allah, jadikanlah kami ya Allah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami, anak-anak yang bisa mengangkat derajat orang tua kami, anak-anak yang bisa membanggakan orang tua kami dari dunia sampai akhirat nanti. Allahumma rabbana ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghantarkan untuk bisa mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Ya Rabbana ya mujibas sa'ilin, jangan Kau kecewakan kami untuk bisa mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Kabulkan doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ahyina hayatan thayyibah wa amitna ma'al iman wal islam. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yuridu billahi ta'ala bi barakah min surati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli
Wa